Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Di video kali ini kita akan membahas background pada CSS. Kalau di video sebelumnya kita sudah praktek sedikit untuk background. Nah, di video kali ini kita akan bahas semua tentang background pada CSS ya. Lebih tepatnya properti background pada CSS. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa itu background? Nah, background kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya latar belakang ya. Background sendiri itu adalah sesuatu yang dapat berupa warna, corak maupun media yang menjadi latar belakang suatu hal. Dalam hal ini yaitu elemen HTML. Untuk memberikan background pada elemen HTML itu ada dua cara atau ada dua tipe, yaitu dengan warna dan gambar ya. Nah, untuk pemberian background gambar kita membutuhkan beberapa properti tambahan lagi untuk mengatur gambarnya. Kalau untuk background warna kan kita simpel saja ya, kita tinggal menuliskan background kemudian kita masukkan value warnanya. Untuk properti background ini kurang lebihnya ada 4 ya. Nah, 4 ini merupakan properti background yang sering digunakan. Mungkin selebihnya ada banyak ya teman-teman, tapi di sini kita hanya akan bahas 4 ini saja. Keempat properti tersebut yaitu yang pertama ada background atau background color. Nah, untuk memberikan background berupa warna, kita bisa menggunakan properti background saja atau juga bisa menggunakan background color ya. Kemudian yang kedua ada background image, yang ketiga ada background position, dan yang terakhir yaitu background repeat ya. Dari keempat properti ini dia memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Nah, untuk background color ini berfungsi untuk memberikan background berupa warna. Kemudian background image berfungsi untuk memberikan background gambar ya. Background position untuk mengatur posisi gambar pada background. Dan untuk background repeat ini berfungsi untuk mengatur jenis pengulangan gambar pada background. Oke teman-teman, langsung saja kita ke praktek codingnya ya. Nah, seperti biasa, di sini saya sudah punya file HTML, yaitu background.html ya. Nah, kemudian di sini saya juga sudah menghubungkannya dengan file CSS yang saya punya di sini ya, yaitu ada style.css dan masih kosong seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mulai, untuk menerapkan background gambar saya sudah menyiapkan 2 buah gambar ya. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 itu kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian gambar 2 ada seperti ini ya. Nah, untuk gambarnya ini ekstensinya sama semua ya teman-teman, yaitu JPG. Kemudian saya simpan di folder gambar. Nah, di sini ada belajar CSS, ada folder gambar ya. Oke ya teman-teman, langsung saja kita buat elemen ya. Atau anggap saja ini adalah konten di dalam website kita ya. Nah, misalkan kita punya div dengan kelas konten gitu ya. Kemudian di dalamnya ada H1 ngoding santai. Dan di bawahnya kita buat list ya dengan menggunakan tag UL kemudian LI. Web programming misalkan ya. Kemudian ada lagi belajar HTML. Dan yang terakhir belajar CSS gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini akan ada, ini anggap saja ini adalah header, kemudian di bawahnya ada list, yaitu web programming belajar. Oh, ini belajar ya, kenapa jadi bebajar? Belajar. Udah ya, benar. Nah, web programming, belajar HTML, belajar CSS.
Nah, sekarang kita ke file CSS-nya. Tadi yang pertama ada background ya, atau background color. Kita ambil di sini ada kelas konten tadi ya. Kita tulis titik konten. Kemudian kita kasih background color. Background color boleh, kalian bisa menggunakan background saja ya. Background color, misalkan kita ingin websitenya itu backgroundnya lime misalkan ya. Coba kita lihat. Nah, ini akan ada, atau gini deh, kita buat dia ada tinggi sama lebarnya. Kita kasih width nya berapa, 100% aja ya. Artinya dia akan memenuhi layar lebarnya. Kemudian height-nya kita kasih biar tinggi, kita kasih 1000 pixel ya, 1000 pixel. Dan ada bordernya 2 pixel solid black. Kita lihat dulu. Nah, maka ada elemen ini ya teman-teman, ada kotak yang lebarnya itu memenuhi layar dan tingginya itu 1000 pixel. Nah, untuk background color ini mudah ya. Di video sebelumnya kita juga sudah membahasnya. Saya kira untuk background color ini teman-teman mudah memahaminya ya. Nah, oke, untuk itu kita lanjut ke background image. Kita hapus yang background color ini. Nah, untuk memberikan background image atau gambar, kita tuliskan saja background image. Ini ya, ada propertinya, kita klik. Kemudian value-nya itu ada seperti ini, URL. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Yang di dalamnya itu adalah path tempat kita menyimpan gambarnya ya. Tadi kan gambarnya kita simpan di folder gambar, kemudian slash, dan nama filenya tadi ada image gambar ya. Kita lihat dulu, lupa, gambar 1 dan gambar 2, gambar 1.jpg. Nah, hati-hati nih untuk penulisan nama filenya itu harus sama persis dengan yang di sini ya teman-teman. Kalau di sini dia G-nya pakai huruf besar, maka yang di sini juga harus pakai huruf besar. Kita save dulu coba, kemudian kita jalankan. Nah, maka untuk yang tadi backgroundnya warna lime, sekarang dia udah berubah menjadi gambar ya. Nah, tapi di sini dia agak kepotong ya teman-teman. Bagaimana kalau kita jalankannya itu di browser ya? Kita klik saja di sini, kemudian pilih yang Chrome. Kita pakai Chrome aja ya. Dan kita aktifkan situs desktop. Nah, ini udah agak kelihatan ya gambarnya. Nah, ini adalah tulisan kita tadi ya. Kita ubah dulu deh warnanya. Kita kasih color di sini, kemudian warnanya apa? Merah misalkan ya. Kita kasih red. Dan kita ke Chrome lagi dan kita refresh ya. Nah, maka ini warnanya udah berubah menjadi warna merah. Nah, secara default untuk background image ini dia akan mengulang gambarnya ya teman-teman. Padahal kita tadi punya gambar itu kecil aja, segini. Kemudian lebarnya segini ya. Nah, dia akan terulang atau akan berulang-ulang secara sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk mematikan perulangan itu, atau kita ingin gambarnya itu tidak terulang ya, nah kita bisa menggunakan properti yang namanya itu background repeat. Nah, ini ada properti, kita klik. Karena kita ingin gambarnya itu tidak terulang, kita pakai yang no repeat ya, seperti ini.
Nah, coba kita lihat, kita refresh ya. Nah, maka gambarnya itu akan ada satu di sini ya teman-teman. Kalau kita tahu kan tadi elemennya ini ya, ada garis hitamnya ini. Karena kita memberikan background repeat dan value-nya no repeat, maka gambarnya hanya ada satu. Nah, kalau kita ingin gambarnya itu perulangannya secara sumbu X saja atau ke samping sini ya, kita tinggal mengubah yang no repeat ini menjadi repeat X. Nah, ini ada property value, kita jalankan, kita refresh ya. Nah, maka gambarnya akan terulang tapi secara sumbu X saja ya. Artinya dia ke bawahnya itu tidak terulang. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengulangnya itu secara sumbu Y atau ke bawah? Nah, kita tinggal ganti X-nya ini ke Y ya. Repeat Y. Coba kita ke Chrome lagi, kemudian kita refresh. Nah, maka gambarnya itu akan terulang secara sumbu Y saja. Selain kita bisa mengatur pengulangan gambar pada background, kita juga bisa mengatur posisi gambarnya ya teman-teman. Nah, jadi itu seperti ini. Bagaimana kalau kita ubah gambarnya dulu ya? Kita gunakan gambar yang kedua. Dan untuk mengatur posisi gambar, itu syaratnya kita harus background repeatnya itu kita kasih no repeat ya. Baru nanti akan kelihatan posisi gambarnya. Nah, kita tinggal menuliskan background position ya. Background position, kemudian untuk value-nya. Nah, misalkan nih kita ingin gambarnya itu berada di atas. Kita tinggal menuliskan top seperti ini ya, teman-teman. Coba kita ke Chrome lagi. Nah, maka gambarnya dia itu akan berada di atas ya. Dan secara default gambarnya itu ada di atas dan di bagian tengah ya teman-teman. Sebenarnya kita juga bisa menuliskannya seperti ini, top center ya. Nah, ini hasilnya akan sama saja, sama ya. Kalau kita ingin gambarnya itu ada di atas, kemudian di bagian kiri, kita tinggal menuliskan top left ya. Kita refresh dan gambarnya akan geser ke sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ya berarti kita tinggal mengganti left-nya itu menjadi right. Maka gambarnya akan di atas dan di bagian kiri. Kalau kita ingin gambarnya di bawah ya berarti kita tinggal tuliskan bottom ya, bottom right. Nah, artinya dia akan ada di bawah bagian kanan ya. Kita coba lihat, geser, kemudian kalau kita ingin di kiri ya berarti left. Nah, bonus nih ada satu properti lagi ya untuk teman-teman. Nah, jadi properti ini itu fungsinya untuk mengatur ukuran gambar ya. Kalau tadi kan kita lihat gambarnya itu benar memenuhi layar, tapi untuk gambarnya kan dia ada banyak ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin gambarnya hanya satu, tapi dia tetap akan memenuhi layar? Nah, untuk propertinya itu background size, mana ini ya, background size. Kemudian karena kita ingin memenuhi layar, kita berikan value-nya itu cover ya teman-teman. Kita save, kemudian kita coba lihat hasilnya ya. Nah, maka sekarang gambarnya itu hanya ada satu, kemudian dia memenuhi layar atau elemen pembungkusnya ya teman-teman. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini ya.
Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.